Halo teman-teman, balik lagi dengan Gadget Gorillas. Sesuai janji gue kemarin, hari ini gue akan review salah satu mainan yang kemarin baru gue beli. Ini adalah Hotlink dari seri War for Cybertron Special Edition yang Netflix Original Series. Oke, sebelum kita unboxing bareng-bareng, gue akan kasih lihat dulu detail boxnya ya. Ini gue kasih lihat dulu detail boxnya ya. Ada logo Netflix Original Series, Takara Tomy, logo Transformer Generation, Transformer War for Cybertron Trilogy. Terus ini ada tulisan Decepticon Hotlink. Di dalamnya nih kita dapat figur Heatstroke sama Heartburn ya. Nah nih kita dapat figur Heatstroke sama Heartburn. Mirip-mirip sih, kayaknya cuman beda warna visornya doang. Gak penting sih, bisa-bisanya Hasbro aja itu mah. Terus kita juga dapat part efeknya ya. Gua suka ngumpulin part efeknya dari mainan Transformer Siege ini. Bagian sampingnya ada ilustrasi si Hotlink. Ini face expressionnya tuh mukanya gini ya, dia kayak lagi senyum sinis gitu ya. Cuman di figur aslinya mukanya flat-flat aja tuh. Nanti kita coba lihat detailnya ya. Ini bagian belakangnya, mode robot, mode pesawat tetrajet, aksesorisnya bisa berubah jadi senjata dan dapat part efek. Kemudian di sini ilustrasinya dan ada beberapa tokoh Transformer ya di sini ya. Art ilustrasinya tuh keren banget. Oke, bagian bawah biasa, bagian atas juga biasa. Nah, langsung aja kita coba unboxing bareng-bareng. Nah, sekarang kita unboxing ya. Gua terus terang agak sayang sebenarnya unboxing gini nih, karena ini termasuknya mainan yang sebenarnya harganya cukup mahal ya untuk mold yang udah cukup lama gini. Dan gue sih pengennya sih tetap sealed di dalam box aja sih sebenarnya. Cuman gue penasaran banget sih, jadi gue gak apa-apa, gue unboxing aja sekalian gue bikin videonya. Oke, sebelum kita lihat figurnya, kita coba kosongin dulu isinya ya. Dalamnya ada buku manual. Nah, ini kertas biasa ya, kertas license, nggak penting. Dalamnya ada ilustrasinya juga ya, model di overlay gini, logo Decepticon. Belakangnya nggak ada ya. Oke, itu untuk boxnya. Terus kita dapat manual boxnya. Ini manual booknya, gue ngerasa kertasnya agak lebih tipis ya. Ini mungkin perasaan gue doang sih. Tapi kayak kualitas cetakannya tuh kayak kurang gitu ya. Nggak setajam dan sekontras buku manual Transformer dari Hasbro yang biasa gitu. Ini juga warna abu-abu ketemu hitamnya tuh kayaknya pudar gitu. Dan manual booknya seperti biasa. Sama moldnya kayak Seeker seperti biasa, hanya beda pin application aja. Terus ini dia figurnya. Gila ya, pin applicationnya. Gue dari sini aja gue udah lihat beda banget sih aksesorisnya dan part efeknya. Sekarang gue keluarin dulu dari boxnya. Nah, habis itu kita akan coba lihat detailnya satu-satu. Oke guys, ini dia si Hotlink dan aksesorisnya setelah gue keluarin dari box. Nah ini kita lihat tampilannya ya, 360 derajat. Gue salut banget sih sama aplikasi chatnya si Hotlink ini ya. Nanti kita akan coba bedain sama versi mold Seeker yang standar. Habis ini kita akan coba lihat detailnya. Ini kita dapat efek part, bahannya dari karet ya, lentur. Ini efek partnya sebenarnya sama kayak yang di seri Battle Master ya. Cuma yang ini dia nggak dikasih efek lepasannya yang di sini nih. Ini sebenarnya bisa dicopot, nah, dipasang di sini. Tapi kita nggak dikasih ya. Yang ini hanya bentuk seperti ini. Dapat dua untuk masing-masing aksesoris. Kemudian kita dapat dua Battle Masternya ya. Nah dua-duanya ini sama, identik, kembar ya. Cuman beda warna kacamatanya doang. Dan transformasinya juga seperti biasa ya, simple. Ini sih mainan pelengkap aja. Kayaknya buat ini aja sih, biar harganya bisa lebih tinggi aja nih. Ini digabungin dulu, baru ini dimasukin. Nah, ini terus baru dikunci di sini. Senjatanya seperti ini, warnanya kayak warna telur asin ya. Nah terus ini kita bisa masukin di pack yang sebelah sini dari senjata. Dan ada pack di sini kecil tapi dia nggak kompatibel ya, jadi ini nggak bisa masuk. Ini sama aja sih sama mold-mold yang terdahulu, sama aja, sama persis, dan hanya beda warna aja. Scalpnya, oh scalpnya beda sih, yang ini agak lebih detail ya scalpnya. Tapi sama yang ini sama persis scalpnya, hanya beda warna. Dan ini bisa dicopot. Terus di sini ada pack, sini bisa kita masukin. Tapi aneh lah bentuknya. Ya ini hanya pelengkap aja.
Habis ini kita akan coba lihat figurnya. Nah, sekarang coba kita lihat lebih dekat ya. Kalau kalian lihat langsung ya, catnya tuh semua badannya dia tuh dicat. Jadi part-part yang warna ungu ini kan, dan yang warna hitam itu juga aplikasi cat. Hanya beberapa yang kelihatan seperti plastik ya, kayak bagian kepala nih plastik, ini bagian dalam sini juga plastik. Tapi kalau kalian melihat bagian-bagian lain itu sebenarnya cat ya. Jadi moldnya ini sebenarnya warna hitam semua, terus dikasih aplikasi cat. Aplikasinya dikasih kayak gradasi gitu ya. Jadi ada efek seperti apa ya, warnanya tuh gelap terang gitu, keren banget. Dan dia sekarang udah nggak ada efek bercak-bercak yang mengganggu lagi ya. Jadi bener-bener bersih, bener-bener clean. Nah, ini head sculptnya dicat warna putih dalamnya ya. Terus light pipingnya masih ada, masih seperti mold seeker yang lain. Dan gila, catnya gila, gue suka banget sih catnya nih, gelap terangnya. Dan karena dikasih aplikasi cat, permukaannya tuh nggak kayak permukaan plastik biasa gitu. Dia warnanya kayak agak ngedop, dan teksturnya juga gue rasa agak, kalau gue ngerasanya beda sih ya. Bagian kakinya, dan ini kombinasi warnanya gue demen banget ya. Ini warna ungu dan warna hitam gitu, kesannya tuh kayak mewah gitu. Dan terus di sini dikasih aksen-aksen warna orange, jadi kontras. Dan pengaplikasian gradasinya juga halus banget ya. Bagian belakangnya ada detail kecil di sini. Gue suka banget sih ngelihatnya, karena oranye tuh nyala banget gitu. Di antara backgroundnya ada bagian yang oranye, warnanya manis banget. Tapi membuat figur ini kelihatan beda banget. Sisanya masih sama, moldnya sama persis, semua join, semua bagiannya. Ini juga masih seret seperti mold seeker yang sebelum-sebelumnya. Penyakitnya juga masih sama ya, masih longgar bagian sini. Masih keplek-keplek, tapi dibenerinnya gampang lah, nggak terlalu masalah. Bagian sayapnya di sini dicat sebagian gelap terang, tapi sayangnya di sini berantakan sih, oranye tuh keluar dan nggak presisi. Gue nggak tahu kenapa nih dibikin kayak gini. Mungkin biar ada efek gradasi ya, cuman karena di sini ada detail sculpt ya, gue jadi ngerasa ini kayak dibikin sembarangan gitu. Kalau aplikasi cat di bagian-bagian lain gitu gradasinya pas. Head sculptnya masih pakai head sculptnya originalnya dari Starscream ya. Ekspresinya hanya diem gini aja, agak monoton. Bagian belakang, dan ini aplikasinya gue nggak tahu nih, gue kayaknya dapat yang cacat dikit nih, ada cat yang ngegores di sini, kayak nggak pada tempatnya. Karena aplikasi cat yang lain semuanya tuh gradasinya halus banget, kecuali di sini kayak bocel sih. Ini ada logo Decepticon, cuma warnanya nyaru ya, sama-sama ungu, tapi masih kelihatan sih. Nah, ini aplikasi cat ini sebenarnya ada kayak butiran glitternya gitu ya, butiran metaliknya. Jadi ini sebenarnya bukan plastik nih, cat teksturnya kerasa beda. Yang plastik banget tuh paling yang bagian sini. Nah, bagian belakangnya juga nggak ada catnya ya. Ini semua plastik. Dari sisi cat sih keren banget. Gua suka banget sama pengaplikasian catnya si Hotlink ini. Oke, gua akan coba ambil si Starscream dan si Thundercracker. Nah, ini dia trio seeker ya. Di video gue sebelumnya gue udah share ke kalian kenapa gue suka banget mold seeker ini. Karena mold seeker ini tuh hampir semuanya nggak ada bagian kosong gitu, dan transformasinya juga satisfying banget. Engineeringnya bagus, sendinya solid. Jadi gue mutusin gue akan ngumpulin 3 seeker ini. Nah, cuma si Hotlink ini sebenarnya emang gue beli buat gantiin si Skywarp ya. Soalnya si Skywarp itu udah susah barangnya dicari, dan kalaupun ada juga harganya pasti mahal banget. Karena si Skywarp dan Hotlink warnanya tuh mirip-mirip. Gue akan kasih lihat perbandingannya dulu. Kalau di mainan versi standar ini kerasa plastik ya, karena ini bagiannya nggak dicat. Dicatnya hanya aplikasi berantakan battle damage ala Hasbro gitu. Tapi kalau di sini aplikasi catnya rapih banget, gradasinya ya. Bagian head sculptnya juga kalau di versi standar metalik, di versi Netflix ini dia warna putih. Tapi kalau gue sih lebih suka yang versi metalik ya. Kalau jadi warna putih gini kayak ekspresinya malah jadi kelihatan kurang garang gitu. Dan kayaknya gue rasa agak beda gitu, kayak dagunya kok lebih panjang ya. Oh, karena nah di sini ada beda detail ya. Ini head sculptnya sama, cuman aplikasi catnya beda. Ekspresinya masih sama, tapi dia bagian dagunya dicat warna hitam. Kalau si Hotlink dengan ekspresi yang sama, tapi dagunya gak dicat warna hitam. Jadi gue ngerasa kayak mukanya lebih tirus gitu. Nah, mungkin gue akan kasih detail warna hitam di dagunya ya, karena gue kurang suka nih bentuk muka yang tirus kayak gini dibandingin sama si Starscream atau si Thundercracker ini ya.
Nah, penyakitnya masih sama, ini masih letoy banget bagian pundak, gue nggak tahu kenapa. Cuman port-port yang lain kencang banget ya, malah kadang-kadang agak susah dimasukin. Hanya di bagian pundak aja yang longgar. Masalah seeker yang lain, katanya di sini gampang copot. Cuman gue selama beli 2 seeker yang lain juga gue kayaknya nggak nemuin masalah copot itu ya. Apalagi di versi Hotlink ini yang memang dikeluarin setelah 2 seeker ini ya. Gue rasa Hasbro juga udah bikin perbaikan di bagian sini yang gampang copot. Jadi nggak ada masalah sama sekali untuk bagian sini. Oke, sekarang gue akan coba pasangin aksesorisnya ya. Ini udah gue jadiin mode senjata. Nah, ini kombinasi warnanya begini. Dia megang aksesorisnya. Ini bisa kita pasang di sini. Keren sih ya. Kombinasi warnanya cukup enak sih dilihat. Nah, ini aplikasi senjatanya bisa dipegang seperti itu. Nah, efek partnya juga bisa kita pasang di senjata yang di sini ya. Cuman karena ini longgar, jadi dia pasti turun-turun terus nih. Apalagi karena panjang di sini ya. Gua suka banget sih efek yang kayak senjata tembakan gini atau yang kayak roket gitu ya. Nah, ini juga bisa dipasang di roketnya sini. Oh, ternyata nggak sama nih. Ini kecil banget. Ini bukan buat dipasang di roket sini. Ini nggak bisa nancep dengan benar. Dia cuma bisa nempel doang. Dan ini kendor. Ya, jadi ini longgar banget. Tapi untuk bagian roket belakang sini ini cukup kencang. Jadi bisa di sini masih lumayan karena lubangnya lebih dalam di sini. Playability-nya gue suka banget, dan kombinasi warnanya warna orange gini dengan cat warna ungu, favorit banget warnanya. Oke, ini dia guys yang bikin gue suka banget sama moldnya seeker yang versi Tetrajet ya. Jadi artikulasinya tuh juara banget ya, enak banget dimain-maininnya dan dipose-poseinnya. Gue udah lihat ya yang versi seeker yang di Earthrise, yang jadi mode pesawat di bumi, dan kayaknya artikulasinya tuh nggak selengkap ini deh. Seeker versi Tetrajet ini dilihat dari manapun dan dipose-posein bagaimanapun itu juara banget buat gua ya. Jadi dia bisa dibikin pose landing pose gini, nah, di belakangnya bisa kita kasih roket, keren banget deh pokoknya. Oke, setelah ini gue akan transformasi ke mode pesawat ya, dan gue akan bandingin juga dengan mode pesawat Starscream dan Thundercracker. Untuk transformasinya langsung gue skip aja karena gue udah bikin videonya transformasinya sama persis. Silahkan tonton video gue sebelumnya ya. Oke, ini akan gue transform dulu, nanti kita akan coba lihat detailnya satu-satu. Ini dia guys mode pesawatnya, pesawat Tetrajet dari Cybertron. Dan ini perbandingannya dengan Starscream dan Thundercracker. Saat gue transform si Hotlink dari mode robot ke mode pesawat, gue sebenarnya agak ngerasa feelnya agak beda gitu ya. Plastik yang ini tuh pack tolerance-nya tuh kayak udah agak beda gitu sama pack tolerance yang ada di Thundercracker dan Starscream. Nggak tahu kenapa, tapi mungkin cuma perasaan gue doang sih. Cuman secara overall si Hotlink ini juga sama, dia bisa rapet juga semua packnya bisa dirapetin. Cuman pas bagian tangan sini aja nih, gue agak susah nekennya, harus diteken banget. Tapi kalau pas udah masuk ya udah kenceng lagi, udah aman lagi. Gue suka banget sama aplikasi gelap terangnya nih, pas banget gitu gue rasa. Jadi kayak ngelihat CGI-nya yang di film Netflix ya, bagian belakangnya juga. Nah, ini kombinasi warnanya udah nggak ada bercak-bercak cat lagi. Nah, ini perbandingannya bisa dilihat, yang satu penuh dengan bercak cat. Cuman kalau yang si Thundercracker nih aplikasi catnya gue sebenarnya cukup suka sih ya, karena unik gitu. Kalau lu lihat dari sisi tertentu gitu bercaknya karena pakai cat silver, jadi ada kayak kesan glow in the dark gitu. Nah, kalau si Starscream ini adalah pemimpinnya seeker yang paling licik, bercaknya sih biasa aja sih ya. Kalau gue pikir nggak terlalu ada keunikan, tapi ini pemimpinnya. Nah, ini untuk cat yang ini kita lihat detailnya di sini. Ini semua dicat ya. Jadi part plastiknya mungkin hanya yang di depan sini nih, tapi yang warna-warna agak grey gini ini dicat karena ada partikel mengkilatnya gitu. Dan ini logo Decepticonnya. Ada baretnya dikit ya, gue nggak tahu cacat pabrik atau emang sengaja. Terus senjatanya gue pasang di sini. Kalau dipasang di sini longgar banget ya, di sayapnya sini juga bisa. Gue lebih suka dipasang di bagian sini. Bisa kita pasang roketnya di sini, keren ya, pasang di belakang sini, atau dipasang di tembakannya.
Nah, untuk port yang di sini, portnya bisa masuk ke sini sebagai jet. Oke, jadi gini. Wah, keren sih, kombinasi warnanya terang banget, gue suka nih. Oke, sekian dulu review dari gua untuk Hotlink versi Netflix. Ya, pen application-nya juara banget. Dan gue beli ini juga karena gue pengen ngelengkapin aja si Seeker, Starscream, Thundercracker, dan karena warnanya mirip-mirip Skywarp, jadi gue beli aja pas ini ada deal diskon di Shopee. Untuk kalian yang minat bisa langsung cari ke Kitstation ya, atau di seller-seller Tokopedia. Harga normalnya kisaran 850-an ke atas sampai 1 jutaan. Kemarin gue dapetnya sekitar harga 700.000 sih karena lagi diskon. Oke, jadi overall untuk harga segitu, dan untuk kalau kalian suka banget Mold Seeker seperti gue dan ingin ngelengkapin, gue rasa worth it sih. Tapi kalau kalian suka dan cuman pengen punya Mold Seeker aja, gue rasa ini yang harus diincar ya. Sekian dulu review dari gue, mudah-mudahan kalian suka dengan videonya. Kalau kalian suka, tolong like video ini dan jangan lupa subscribe karena gue akan review mainan-mainan koleksi gue yang lain. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.